lagi di channel YouTube Umi dan Zaki. Yuk kita unboxing hasil belanjaan di warung lagi. Yang pertama aku udah dapat bayam, itu harganya cuma 2.500. Seneng banget ya pokoknya kalau ibu rumah tangga ini unboxingnya cukup sayuran aja, nggak neko-neko. Nah kemudian aku ada beli kangkung, itu harganya 2.000. Nah ada tahu juga, ini tahunya sebenarnya udah asin tapi ya menurut aku kurang asin, masihan. Jadi kalau aku goreng biasanya aku tambahin garam, itu harganya 3.500. Tadi aku beli toge juga harganya 3.000, kemudian tomatnya 3.000, dan tada, aku beli udang, ini harganya 22.000. Nah, padahal teman-teman aku kalau beli udang seperti ini di pasar tani itu harganya tuh 25.000, tapi nggak tahu kenapa kalau di warung atas rumah aku itu harganya cuma 22.000, malah kadang-kadang cuma 18.500 loh teman-teman. Murah-murah banget di warung itu, makanya kalau aku subuh-subuh kesana itu ramai banget. Dan kalau aku kesana udah jam 6 itu sayurannya udah mau habis semua. Jadi aku kalau ke warung itu harus nyubuh teman-teman. Nah ini hasil udangnya. Aku biasanya kalau bersihin udang ya kepalanya aja teman-teman ya. Kalau untuk cangkangnya itu memang gak aku bersihin, karena ya nanti ini menurut aku udangnya itu nanti dia mudah hancur ya teman-teman ya kalau digoreng. Nah ini kita cuci dulu, kita mandi-mandiin dulu udangnya ya teman-teman ya, supaya bersih, supaya enak dimasaknya. Nah total belanjaan aku berarti berapa ya teman-teman ya, hari ini nggak nyampe 50.000 tapi udah bisa makan enak ya teman-teman ya. Ini udangnya aja kayaknya cukup deh untuk 1 hari ya teman-teman ya. Nah aku hidupin kompornya dulu. Nah ikutin terus ya teman-teman ya, mau diapain ini udangnya, menurut kalian diapain ya? Biasanya aku sih cuma disambal udang gitu aja teman-teman, karena kalau misalnya aku beli di nasi padang itu nasi sambal udang itu udangnya itu cuma dikit banget, isinya itu paling cuma 6 biji ditambah plus kentang-kentangnya doang. Nah ini jadi mendingan aku beli langsung aja udangnya, nyambal sendiri kan lebih mantep kan ya teman-teman ya. Dan lanjut, untuk menggoreng si udang ini nggak perlu memerlukan minyak yang banyak ya teman-teman ya. Minyaknya ya standar, tapi nggak perlu yang sampai tenggelam banget gitu. Menurut aku itu nggak perlu, karena dia mudah matangnya. Jadi kalau udang ini dia matangnya itu dia jadi merah teman-teman. Nah kalau ini aku tutup ya teman-teman ya, supaya udangnya itu empuk, di dalamnya itu empuk dan cepat matangnya gitu menurut aku, daripada nggak ditutup. Nah sembari ditutup kita ambil air buat seperti biasa kita bening bayam. Nah ini masakan tercepat dan tersimpel menurut aku ya teman-teman ya, karena kalau pagi-pagi itu aku mau cepet-cepet berangkat kerja harus masak yang simpel dan cepat. Nah ini udangnya udah warna merah ya teman-teman ya, sebentar lagi lah ya kita aduk-aduk. Nah udang di dalamnya itu dia udah mulai kayak merengkel gitu, dia udah mateng. Nah sebentar lagi mau kita angkat. Udang ini walaupun gak dikasih bumbu apa-apa enak ya teman-teman ya, kita cicip makan kayak gitu aja sudah enak. Emang proteinnya mantul ya teman-teman ya, tapi harganya juga kadang-kadang mantul ya teman-teman ya, mahal kadang-kadang murahnya itu jarang menurut aku. Nah setelah kita udah oseng-oseng kayak gini ya, bentar lagi matang, kita lanjut siapin bumbu-bumbu untuk masak sayurnya dan untuk nyambalnya dulu ya teman-teman.
Nah ini bayamnya aku mau cuci dengan si cambah. Jangan berantem ya bayam dan cambah, kalian akur-akur. Karena kalau cambah ini temannya rata-rata bayam atau kangkung ditumis-tumis gitu, atau kacang panjang ya teman-teman ya. Karena kalau untuk bayamnya doang itu kayak nggak ada apa namanya temennya gitu kan, jadi si warnanya ini cukup hijau doang. Ya kita kasih bunga-bunga lah ya teman-teman ya buat si bayamnya ini supaya agak banyak juga ya teman-teman ya. Setelah kita cuci-cuci, kita nanti langsung masukin aja ke air panasnya. Mudah-mudahan si airnya sudah panas juga ya teman-teman ya, di panci yang tadi. Sebenarnya kalau untuk camba itu apa namanya udah dicuci ya teman-teman ya, karena proses pembuatannya itu di apa namanya dipakai air-air gitu ya setahu aku. Tapi ya walaupun kayak gitu bekas-bekas tangan orang sih memang wajib dicuci semua sayuran dan makanan sebelum dimasak. Nah ini untuk si udangnya ternyata memang belum aku angkat lagi teman-teman, supaya memastikan di dalamnya itu matang merata ya teman-teman ya, nggak mentah gitu ya teman. Nah ini udah matang, kita waktunya patiin. Nah ini udah aku saring, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman ya, tapi nggak sebanyak yang pas mentah tadi. Ini hasilnya cuma semangkok paling ya teman-teman. Nah ini kita mau bawa ke panci. Pancinya udah panas atau belum ya, kita cek dulu pancinya. Dan ternyata pancinya sudah panas, kita masukin langsung si bayam dan si cambah. Nah kalian suka nggak nih sayur bayam dan cambah? Kalau aku sih nggak bosen ya teman-teman ya untuk sayur cambah dan bayam ini, nggak tahu nggak bosen kalau masak sendiri. Cuma kalau untuk misalnya beli di luaran itu bosen ya teman-teman ya, nggak tahu kenapa. Nah tapi ini kalau cambah sama bayam ini aku memang nggak bosan. Yang penting nanti perpaduannya dengan ada kayak sambal udang, sambal ikan, sambal tempe gitu. Nah dia tuh sinkron gitu loh, cocok makanannya. Jangan misalnya kalau sayur bayam pakai tempe goreng aja tapi kita nggak nyambel. Nah kalau kayak gitu kan kurang cocok ya teman-teman ya. Maunya kalau ada tempe goreng ya ada sambal bawangnya seenggaknya lah ya, jadi itu cocok banget. Nah alhamdulillah ini si sayurnya juga nggak pakai lama, dia udah empuk ya teman-teman ya, dan bentar lagi juga sudah bisa kita angkat. Dan sembari tadi biarin matang dulu sebentar, kita wadahin dulu si kangkung dan si tahu ini untuk diproses besok pagi lagi. Nah tahunya ini tadi kan harganya 3.000, kangkungnya 2.000 jadi 5.000. Kemudian tadi si bayam 2,5 jadi 7,5. 7,5 ditambah dengan apa tadi namanya, si 22.000 itu si udang, jadi totalnya 29.500 ditambah dengan cambah 3.000, 32.500 ya teman-teman ya. Total belanjaan aku hari ini 32.500 untuk 1 sampai 2 hari ya teman-teman ya. Nah sebenarnya tergantung porsi makannya sih ya teman-teman ya. Kalau sambal udang ini dia nyampe 1 hari atau enggak, terus apa namanya tahunya itu juga sih nyampe 1 hari atau enggak. Dengan 32.500 memang terkadang aku juga bisa sampai 2 hari, tapi kadang juga sehari ya teman-teman ya, tergantung kalau lagi nafsu makan itu ya maunya nambah aja gitu ya teman-teman. Nah ini sembari mau disambal ini aku pisahin buat adik Teguh makan pakai nasi, jadi nggak aku sambal. Nah ini proses
penggilingan bumbunya biar cepat kita blender aja. Nah, cepat halus ya teman-teman ya, cuma sekali pencet aja udah halus ya, beda dengan kita yang ngulek lama banget itu nggak halus-halus. Ya ampun, aku kalau suruh ngulek itu lama banget teman-teman, bisa-bisa 5 menit itu aku belum halus-halus, dan ini alhamdulillah udah halus gak nyampe 5 menit. Jadi aku tetap pakai minyak bekas udang tadi ya teman-teman, aku masukin aja untuk nyambel udangnya. Nah ini biasanya sih bumbunya aku kasih gula, garam, sama masako sedikit gitu. Kenapa aku kasih gula? Karena kalau dikasih garam aja itu kayaknya rasanya kurang mantap aja gitu. Nggak tahu ya apa karena aku orang Jawa, makanya lebih suka sesuatu masakan itu dikasih gula. Nah ini kita koseng-koseng dulu sebentar. Ya kita, nah ini setelah cabenya sudah matang, waktunya kita masukin si udang. Nah ini udangnya ya teman-teman ya, udangnya cuma jadi semangkok ternyata teman-teman. Nah ini cuma untuk setengah hari, nanti sore ternyata kita harus masak lagi, masak tahu. Nah berarti budget kita 32.500 tadi itu untuk satu hari, karena si udangnya ini habis di siang hari gitu. Jadi pengeluaran orang-orang itu sebenarnya masing-masing ya teman-teman ya. Waktunya kita pengen makan di dalam rumah ya habisnya banyak, terus mau makan di luar rumah juga habisnya itu lebih banyak juga ya teman-teman ya. Nah ini udangnya udah mateng, waktunya kita mau sarapan dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton video Umi dan Zaki. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, serta bunyiin loncengnya. Assalamualaikum.